Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah alladzi khassa bi syafa'ah amma ba'd. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Tadi imam membaca surat Az-Zariyat akhir. Beliau mengulangi ayat yaitu fafirru ilallah. Sebelum ke materi, menarik ini, imam mengulangi 2 kali. Ini penegasan bahwa diksi yang dipakai oleh Allah kalau kita hidup itu harus lari bergegas menuju Allah. Maka diksinya fafiru, buruan maraneh kabeh lalu patang gewat. Itu kira-kira cek bahasa Sunda. Hariap buru-buru maneh barali kabeh ka Allah. Jadi diksi yang dipakai adalah cepat-cepat, bersegeralah, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Jadi diksi yang dipakai oleh Al-Quran kalau kita kembali kepada Allah itu memakai cepat, segera. Tetapi diksi yang dipakai oleh Allah berkaitan dengan dunia itu walas, santuy, yaitu wamsu fi manakibia, jalan saja, santai aja kalau masalah dunia. Tapi sebaliknya kita justru menuju Allah santai, di dunia buru-buru. Nah dibalik tah ya, fafirru ilallah ya, wallahu a'lam. Baik, hari ini saya kemarin ditelepon oleh Pak Imam menggantikan siapa, wallahu a'lam ya. Secara jadwal memang saya tidak ada, tapi ready for use, ready for fight. Kapanpun Masjid Al-Hidayah butuh, dalam bahasa Inggris disebutkan daik cedaik kudu daik. Daik saya kesini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita membahas kitab Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib yang biasa saya bawakan di Masjid Ad-Dzikra Sentul yang dijajahkan oleh Kiai Haji Khadamul Qudus. Mari kita bacakan surah Al-Fatihah kepada mu'alif kitab ini dan Kiai Haji Khadamul Qudus. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, qultu ya Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah, inni idza ra'aituka, sungguh aku ini idza ra'aituka, kalau menatap dirimu, tobat nafsi, hatiku, diriku merasa dalam keadaan baik-baik dan bahagia. Wa qarrat aini, dan pandangan mataku itu begitu senang, bahagia dan teduh. Anbini an kulli syai, kasih tahu kepadaku an kulli syai, rahasia dari semua ini. Qala, Rasulullah menjawab, kullu syai'in khuliqa minal ma', setiap sesuatu tercipta dari air. Fakultu, dan kembali aku bertanya, akhbirni, berikan kabar kepadaku, bisyai'in, dengan sesuatu, idza amiltuhu, kalau aku mengerjakan itu sesuatu, dakhaltul jannah, aku masuk surga. Qala, Rasulullah menjawab, 1, at'imit ta'am, sing loba maraneh kabeh, at'imit ta'am, beri makan. Kalau kamu ingin masuk surga, banyak-banyak memberikan makan. 2, wa absis salam, tebarkan salam. 3, wasilil arham, sambungkan tali silaturahmi. 4, wa sholli bilaili wa nasuniyam, salat malam.
wan nasu niyam, dan orang-orang sedang tertidur, tadkhulul jannata bisalam, maka kamu akan masuk surga dengan kedamaian. Rawahu, diriwayatkan hadis ini Ahmad, oleh Ahmad. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik bapak-bapak, di dalam hadis ini ada dua pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah kenapa Rasulullah itu sosok yang dirindukan, dicintai oleh umat manusia. Bukan saja oleh orang Islam, orang non-muslim pun ketika melihat, menyaksikan, membaca akhlak Rasulullah akan terkesan. Suatu ketika ada seorang Arab Badui datang ke ke Madinah. Dia ingin tahu bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Dia bertemu dengan Bilal bin Rabah. Ya Bilal, tolong ceritakan kepadaku bagaimana indahnya akhlak Rasulullah SAW. Bilal hanya bisa menangis. Datang lagi kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yang dikenal dengan Lion of the Desert, singa padang pasir yang pantang meneteskan air mata, tetapi ketika ditanya tentang akhlak Nabi, cerik, nangis. Lantas datanglah kepada Abu Bakar Siddiq, sama jawabannya, nangis. Liar orang Arab Badui, engkas kudu kasaya kabeh cari kabeh. Datang kepada Sayyidina Ali, ya Ali, harapanku kepadamu, tolong ceritakan kepadaku bagaimana indahnya akhlak Rasulullah SAW. Ali malah balik tanya, kalau kamu ingin tahu bagaimana akhlak Nabi, bagaimana indahnya akhlak Nabi yang pernah kamu dengar, aku ingin tanya kepadamu, tolong ceritakan kepadaku keindahan dunia dan seisinya. Apa kata orang Arab pegunungan itu? Bagaimana aku bisa menceritakan alam semesta yang begitu indah, samudra yang membentang, langit yang begitu luasnya, pegunungan yang kokoh berdiri, ini begitu indahnya. Apa kata Sayyidina Ali? Wahai saudaraku, dunia dan seisinya di sisi Allah dan di dalam Al-Quran disebutkan, qul inna mata'ad dunya qalil, katakanlah keindahan dunia itu sedikit. Sedangkan akhlak Nabi di hadapan Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, wa innaka, dan sesungguhnya engkau ya Muhammad akhlakmu begitu mulia. Ini sebuah komparasi yang jomplang, dunia dan seisinya sedikit, sedangkan akhlak Nabi begitu agung. Begitu. Nuhun kasep. Ya Allah, sing cager bager solehnya kasep. Kamu tahu sate tadi sisi dueun aya minum. Alhamdulillah haneut deh. Pak, diminum, Pak. Udah. Nah itu. Ada seorang orientalis dari Prancis, yang bernama Alfonso de Lamartine. Dia menulis bukunya History de la Turquie. Dia mengatakan Muhammad is a apostle, Muhammad is a messenger, Muhammad is a leader, Muhammad is warrior. Is there anyone greater than he? Muhammad seorang nabi, Muhammad seorang rasul, Muhammad seorang pemimpin, Muhammad seorang pejuang. Is there anyone greater than he? Ada enggak orang yang lebih hebat dari Muhammad? Jawabannya eueuh nepi ka ayeuna. Michael C. Hart dalam bukunya 100 tokoh dunia, dia tidak sungkan-sungkan menempatkan Rasulullah di ranking pertama. Ada seorang pendeta Hindu yang bernama Desi Sarma. Dia menulis dalam bukunya The Prophet of the East, dia mengatakan Muhammad is a soul of kindness. Muhammad roh daripada kebaikan. Balik lagi ke hadis. Di sini Abu Hurairah nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku dekat denganmu, hati jembar asakah gunturan madu keurugan menyan putih cang bulan 14 alam padang narawangan, begitu bahagianya dariku dan pandangan mataku begitu tenang. Anbi'ni an kulli syai, ceritakan kepadaku apa rahasianya. Ini jawabannya keren. Jawabannya adalah kullu syai'in khuliqa minal ma', setiap sesuatu tercipta dari air. Jujur bapak-bapak, ini yang berbicara tidaklah lebih baik daripada bapak-bapak yang mendengarkan.
yang bapak-bapak yang duduk, perbedaan kita cuman dua. Saya pegang mic dan buka kitab, situ saja. Ilmu dan pengalaman saya yakin ada di bapak-bapak yang hadir hari ini. Mohon koreksi penjabaran dari hadis ini, dan saya bergantung kepada Allah daripada kesalahan saya menafsirkan hadis ini. Kullu syai'in khuliqa minal ma', jawaban Rasulullah. Rasulullah tidak langsung mengatakan, kenapa aku dirindukan, kenapa aku dicintai, kenapa engkau begitu nyaman dengan diriku, kenapa pandangan matamu begitu teduh ketika menatap diriku, karena 1, 2, 3. Tidak. Rasulullah jawabannya singkat, kullu syai'in khuliqa minal ma', setiap sesuatu tercipta dari air. Bapak-bapak mohon izin, mohon koreksi, saya semalaman waktu itu mempelajari apa sih ini Rasulullah, jawabannya seperti ini. Akhirnya ini semuanya dari Allah, Pak, dan saya berlindung dari Allah daripada kesalahan saya bukan menafsirkan, menjelaskan daripada hadis ini. Pas selidik punya selidik, minal ma, setiap sesuatu tercipta dari ma, dari air. Akhirnya saya berpikir, saya teringat dengan sifat air. Ternyata kalau kita ingin dirindukan, ingin dicintai, dikangenin, dihormati, itulah sifat air. Sebagaimana kata Rasulullah SAW. Yang pertama, sifat air itu mengalir dari atas ke bawah. Artinya apa? Yuk, setinggi-tingginya kita, sepinter-pinternya kita, sealim-alimnya kita, sebanyak-banyaknya kita punya hafalan, setinggi-tingginya kita punya gelar, setinggi-tingginya kita punya jabatan, please dong, harus mengalir ke bawah, maka kita akan dicintai. Tapi jangan harap kita ini dicintai ketika kita pintar, kita alim, ketika kita punya hafalan, ketika kita ini merasa paling kumaha gitunya, benghar banget hariwang, merasa kaya gitu kan, dan kita begini, maaf cakap, tidak ada yang mau menghormati kita. Tidak ada yang menghormati kita. Kita tidak bakal dirindukan oleh masyarakat ketika kita punya jabatan. Tapi lihatlah Rasulullah SAW. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW ketika ditanya sama Allah, man anta ya Muhammad, siapa dirimu wahai Muhammad? Rasulullah tidak mengatakan ana nabiyuka, ana rasuluka ya Rabb, ana habibuka ya Rabb. Tidak. Ketika ditanya siapa dirimu wahai Muhammad, Rasulullah tidak menjawab aku adalah nabimu, aku adalah rasulmu, aku adalah kekasihmu. Tidak. Apa yang dijawab oleh Rasulullah? Ana abduka dhaiful mudhlim, aku adalah hambamu yang banyak dosa dan hina. Dhaif, lemah. Itu bagaimana Rasulullah SAW begitu rendah hatinya, mengalir dari atas ke bawah. Bagaimana coba? Suatu ketika Rasulullah SAW dalam hidupnya itu melihat orang Yahudi buta, dia sebuah Yahudi buta pengemis, pikeselen pikar sepen perep, Pak. Kenapa? Dia berpidato, berorasi, menghina Nabi Muhammad begini begitu. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Disuapin, Pak. Ketika selesai orasi dihuapan, Pak. Kita berani nggak? Paling kita campur sama urea, sama racun tikus, sama Rasulullah. Ayo siap baik. Besoknya lagi orasi lagi, menghina Rasulullah, mengalir dari atas ke bawah. Ya, apa yang terjadi? Sayyidina Abu Bakar ketika Rasulullah meninggal datang kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, tolong ceritakan kepadaku amalan Nabi Muhammad SAW yang belum aku lakukan. Apa kata Siti Aisyah? 1. Apakah itu? Kau pergi ke ujung pasar sana, kau akan bertemu dengan Yahudi buta dan dia sedang berorasi dan dia profesi sebagai pengemis. Kau arahkeun, Pak. Nanti dengarkan orasinya. Kalau selesai huapan atau apa huapan deh? Suapin. Bu, Abu Bakar nyurucut, Pak, ininya. Apa? Dengkul. Masya Allah. Dia teringat dengan hebatnya akhlak Rasul. Ya Allah ya. Kok bisa Rasulullah udah dihina, orang yang menghinanya dihuapan coba. Mun urang kumaha? Pas dihuapan begini sama Abu Bakar, lu siapa ya? Yang selama ini ngasih makan gue,
makanannya halus gak kayak lu, biasa biar mana masa mana. Nangis Abu Bakar, nangis. Wahai saudaraku, yang selama ini kasih kamu makan adalah Muhammad SAW yang kau hina. Satu, kalau kita ingin dirindukan, kenapa Rasulullah SAW dirindukan, dicintai, membuat tawadhu, walaupun posisinya atas terus. Lihatlah kalau kita tasyahud, at-tahiyat, ini kan jelas Rasulullah mendapatkan penghormatan. Assalamu alayka ayuhan nabi, keselamatan bagimu wahai nabi. Jawaban Rasulullah tidak mengatakan assalamu alayya, keselamatan bagiku, tidak. Rasulullah mengatakan assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Jawaban Rasulullah tidak keselamatan bagiku, tapi keren, keselamatan bagi kami, saya dan umat-umatku. Dan siapa? Dan orang-orang yang mengerjakan kebaikan. Jadi bapak-bapak, mohon koreksi, menurut saya orang-orang yang berbuat baik itu didoakan oleh Rasulullah depan Allah langsung. Mana dalilnya? Nah ini, wa ala ibadillahi salihin. Jadi sifat air yang pertama adalah mengalir dari atas ke bawah, artinya kita akan dicintai. Tawadhu takun kan najmi la halinadhirin wala taku qabdkhani ya'lu bi nafsi wa 'ala safahatil jawh wal wadi'. Tawadhu, rendah hati, seperti bintang gemintang di atas angkasa sana, tapi dia terlihat dengan jelas di permukaan air. Wala taku qabdkhan, jangan seperti hasub, asap yang membumbung tinggi tapi ketika di angkasa dia hilang. Ini yang pertama. Rasulullah SAW mengatakan kenapa dicintai, dirindukan. Yang pertama adalah air, sifat air itu adalah mengalir. Yang nomor kedua, ini saya harus hati-hati menerjemahkannya. Air itu mengikuti bentuknya. Air ke galasia pas kieu, ke botol jadi botol gitu. Artinya apa? Rasulullah pandai menempatkan diri. Rasulullah pandai menempatkan diri. Ya, bukan berarti kepada Quraisy jadi bangsa. Quraisy menempatkan diri, nggak membawa ego. Kadang-kadang kan kita membawa ego kita, bawa siapa kita, nggak perlu siapa kita. Makanya kata Rasulullah SAW, kalau kita ingin berwibawa di hadapan Allah, kedudukan tinggi di hadapan Allah, di hadapan manusia, kuncinya satu. Kata Rasulullah, ibtagir rif'ata indallah ta'lumu amman jahila alaih. Cari olehmu kedudukan yang tinggi di hadapan Allah. Bagaimana caranya? Tetap santuy di hadapan orang yang nggak tahu siapa diri kita sebenarnya. Kita punya jabatan di kantor, kita punya posisi, kita pinter, kita hafal Quran, ya enggak? Kita naon deui? Kita punya kulkas sebuah pintu, apalah? Kita punya pabrik, nggak perlu kita di depan orang yang nggak tahu kita kasih tahu siapa kita, nggak perlu. Ini kata Nabi. Nah, saya diuji Pak, pernah saya diuji Pak. Saya pernah diuji dengan hadis ini. Saya ceramah di Masjid Alumni IPB. Saya kalau udah ceramah udah ganti baju, ini ditaruh, udah pakai sontok biasa. Model tadi sontok, ganti di pas udah gitu udah ceramah, saya ganti pakai celana biasa, ini kaos bisa. Mesen ojek online, inisialnya Grab. Udah gitu pas naik, wah si tukang ojek, Bapak tadi hadir di masjid? Iya. Wah Pak, ceramahnya keren. Dalam hati, lu tau gak gue yang ceramah gue. Oh Pak, muji-muji. Waduh, ini apa namanya, lidah udah gatal nih, pengen gue kasih tahu nih. Lu tau gak yang dibonceng malu, gue yang ceramah yang lu puji-puji. Jebol juga pas saya Pak, digoda setan, jebol. Hier kasih tahu, lu yang ceramah. Akhirnya saya bilang, Kang, yang ceramah itu saya tadi. Jawabannya apa? Oh, cuman oh doang. Dikira mau dipuji lagi gitu. Oh, siap. Suwe cek aing teh cobain malam teh tadi. Ah, lieur. Cuman oh doang. Oh, hayu wes jangan cek aing teh nya. Saya jebol Pak, saya diuji.
Kadang-kadang begitu Pak. Makanya Nabi Musa bukan Musa, sin. Nabi Musa bertanya kepada iblis, ya iblis, ayu amalin idza aznabahu ibnu adam istaghfadha alaih. Hai iblis, perbuatan apa yang dilakukan oleh manusia engkau cekik dirinya menjadi anak buahmu? Woi dia, engkau kuasai dia. Di antaranya ada 3. Di antaranya 1, idza adzabathu nafsu, kalau orang itu memuji dirinya sendiri. Nah itu ayu tera gue gitu loh. Lu siapa? Gue. Selesai sudah. Diteringgung sama iblis. Nomor kedua. Nah, jadi Rasulullah SAW itu pandai menempatkan ini tempat posisi. Makanya Rasulullah SAW mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ketika melihat sahabat lebih expert di bidangnya, Rasulullah sportif. Mau lebih tahu. Sepanjang pengetahuan itu tidak keluar dari Quran dan Sunnah. Gitu. Jadi coba kalau kita mengkaluran tak Pak, rumah sahabat, ya, itu, ya, pandai menempatkan tempat di mana ya beliau. Bahkan ketika perang Khandaq, ketika Rasulullah SAW bersama kaum muslimin dikepung oleh ratusan ribuan lah pasukan kafir dan musyrik. Bagaimana cara mempertahankan kota Madinah? Dia menerima usulnya Salman Al-Farisi membuat Khandaq, parit. Coba kalau Rasulullah ego. Makanya dalam Al-Qur'an surat Al-Imran 159 apa kata Allah? Walau kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min hawlik. Hai Muhammad, walau kunta faddan, kalau kamu keras kepala, keras hati, lam faddu min hawlik, maka manusia akan lari tunggang langgang darimu. Apa artinya Rasulullah? Nah, asik. Bahkan ketika seorang sahabat punya ibadahnya pas-pasan, datang ke Rasulullah curahan, ya Rasulullah, inilah asumu ila syahr wala usalli ila khams walaysa li malun li sadaqatin wala hajjin ya Rasulullah, kaifa ana idza mitu ya Rasulullah. Curhat dia, ya Rasulullah, aneh baru bisa sholat 5 waktu, belum aneh nambah sholat-sholat yang lainnya. Mohon jangan salah pengertian, ini bukan berarti menafikan ibadah sunnah, enggak. Ini adalah curhatan sahabat yang baru melakukan sholatnya hanya sholat fardu aja. Terus kenapa? Wala usolli wala asum ila syahr, dan aku puasa pun baru bisa puasa Ramadan aja. Wala azidu alaih, dan belum bisa menambahkan yang lainnya. Terus kenapa urusannya? Walaysa li malun, gue juga nggak punya duit buat sedekah, apalagi haji. Wali karang mau belanja susah, nggak bisa. Wala azidu fakai, apa kata Rasul? Emang masalahnya di mana? Fakaifa ana idza mitu ya Rasulullah. Gimana kalau nanti gue mati, ibadah gue kayak gini-gini aja. Lihat Rasulullah sifatnya dari atas ke bawah, menempatkan siapa dihadapinya. Keren Rasulullah. Langsung jawabannya, dakhaltal jannata ma'i, engkau tetap masuk surga bersamaku, dengan syarat nanti kita lanjutkan 1, 2, 3. Tersenyum, nggak langsung jangan langsung. Kita mah punya hadis 1 aja, ulu bid'atin dolalah nges kos malaikat tuh nyalahkan tadi itu serang mangsring lir. Tapi lihat Rasul, dakhaltal jannata ma'i, engkau masuk surga bersamaku. Ihfad ghalbak min isnatain, jaga hatimu dari 2 perkara, minal ghil wal hiqd. Jaga dirimu dari 2 perkara. Yang pertama dari hasud, ya. Yang nomor kedua wa minal ujub al-ujub, membanggakan diri. Wahfad ainaik, kamu masuk surga bersama aku, kata Rasulullah. Ihfad ainaik, jaga kedua matamu itu. Di antaranya antadzariya bihima musliman, jangan sampai meremehkan saudaramu
dengan tatapan mata kita yang sinis. Ya, gini aja, lihat tatapan mata sinis. Ya, repot Pak. Lihat orang gini curiga. Ya. Pernah saya di suatu masjid, tong cari takut sin tanya mual ya. Saya ditatap dengan begitu sinis, padahal saya suka ngisi di situ. Saya inglah mual cari takut. Guys, lain di dia mah balalager. Dari di mana orang mah jarang nggak dia nage. Sabadug sakali, satahun nih paling kali 2 kali. Eta ge mun penceramah, hayu siaplah Pak Imam. Sok baperan ya, ento teu baperan ketang lah. Baik. Nomor ketiga, bagaimana sifat air? Kenapa Rasulullah dicintai? Kenapa Rasulullah? Kenapa Rasulullah itu siapapun yang berdampingan dengan Rasulullah akan nyaman? Yang nomor ketiga, apa? Air itu meresap ke tempat-tempat yang kecil. Cak gitu. Masuk ke meresap semuanya. Artinya apa? Rasulullah begitu membumi. Dalam bahasa Inggris itu yang namanya rendah hati itu bahasa Inggrisnya idiomnya selain humble itu down to earth. Down to earth, something is something down to earth will be growing, will be flowering. Sesuatu yang masuk ke bumi dia akan tumbuh. Sok aja. Tapi sesuatu yang digolerkan bakal dipatok ku hayam, patok tak ku berit korai. Tapi masukin, tawadu nanti muncul. Wallahu a'lam. Ya. Jadi begitu. Rasulullah SAW itu kenapa dicintai, dirindukan, orang itu begitu nyaman. Ya iya, pribadinya itu dekat dengan orang-orang kecil. Makanya disebut juga Abu Yatama. Bahkan dalam Maulid Simtiduron mengatakan idza da'ahul miskin fa'ajabahu ijabatan muajjalah. Rasulullah kalau dipanggil orang miskin fa'ajabahu ijabatan muajjalah, dia langsung balik badan, langsung menyampiri menghampiri itu orang yang manggil orang miskinnya. Kunaon cager bager mun urang kumaha udah kelihatan orang miskin apa dipanggil jir ka dieu paling geus samarek nyembuit mun urang mah kitu nya kelihatan nih. Kita makan suka melihat strata sosial, kadang-kadang sok, kadang-kadang sial. Hati-hati. Kata Rasulullah apa? Innakum tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Kalian ditolong sama Allah, kalian diberikan rezeki sama Allah. Oleh siapa? Dikarenakan kehadiran orang-orang lemah di antara kalian. Imah henteu, ampun. Kadang-kadang man jelema kitu tah, teu inget kana maot. Sombongna naon boa. Malu gitu sama Rasulullah. Innakum idda'atum min ummati Rasulillah walam ta'malu bi sunnati. Kita ngaku-ngaku menjadi umat Nabi, kita ngaku-ngaku mencintai Nabi, tetapi kita tidak melaksanakan sunnahnya. Apa sunnah Rasulullah SAW? Bagaimana dia bertetangga, bagaimana dia menghadapi orang. Kalau puasa Senin Kemis tahajud bapak-bapak lebih expert lah. Tapi sunnah Nabi bagaimana dia menatap orang, bagaimana kalau dia ngomong asyik. Itu tadi orang yang bimbang tetap masuk surga. Ajib nggak? Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah peperangan gigi naon ya tadi? Gigi serinya tuh patah, terus pelipisnya tuh berdarah. Amar Rasul diginiin darahnya nih, diginiin, bahkan dipelet-peletin Pak. Apa pelet-peletin ini? Bahasa Indonesia ini. Saya nilai bahasa Indonesia saya 6 dulu. Pelet-peletin. Dipeperkeun ya. Ditanya sama sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau memelet-meletin itu bajumu dengan darahmu?" Apa kata Rasulullah? Keren. Apa kata Rasulullah? "Wahai sahabatku, malaikat pernah berjanji kepadaku, hai Muhammad, siapa saja yang mencucurkan darah dari tubuhmu dan darahmu itu ngecelak menetes ke tanah, maka akan kusiksa orang yang melukai kamu." Apa kata Rasulullah?
Aku tidak mau orang yang melukaiku itu diajab oleh malaikat. Keren. Mun urang kumaha? Kesempatan kowe kitukeun geus. Kodar sia. Mun urang mah nya, da urang. Tapi urang masukna ka dieu. Lihatlah Rasulullah SAW ketika hijrah ke Taif. Di baledogan Pak, jebret. Mau boleh pingsan, datang Jibril atuh. Ya Muhammad, inna Allah yuqri'uka salam. Hei Muhammad, Allah menyampaikan salam untukmu. Wa hadza malakul jibal. Aku membawa malaikat penjaga gunung. Walau syi'ta ya Muhammad, kalau engkau mengizinkan wahai Muhammad, akan kusuruh malaikat ini. Fadam tu hadzal jibal fa'asatu alaihim. Akan kuhancurkan ini gunung dan aku timpakan kepada mereka yang melempari kamu. Keren jawabannya. Keren jawabannya. Jangan Jibril, enggak usah. Mereka belum tahu Islam. Jangan. Enak aja lu mau timpa-timpain. Jangan. Kalau kita gimana? Kita disakitin. Datang saudara kita yang punya pangkat. Siapa yang itu lo? Ono wa, hajar wa, urusan wa, dihajar ku aing. Itu Bandung orang. Tapi ente di komplek BCC mah saroleh kabeh. Ya. Nah itu ya. Satu, mengalir dari atas ke bawah. Kedua, sesuai bentuk, artinya Rasulullah beradaptasi. Ketiga, meresap di pori-pori kecil. So, aur kan udah cair, masuk lah. Artinya Pak Rasulullah begitu membumi, begitu ini gitu. Bahkan ketika itu Rasulullah SAW duduk bersama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi bajunya tuh compang-camping, datang tuh pembesar Quraisy. Ya Muhammad, singkirkan singkirkan dulu ini orang, aku ingin bicara dengan kamu. Cek Rasul, "Ari mana saha? Lu siapa?" Kira-kira gitulah. Aku tetap memilih Salman Al-Farisi. Gitu, ya. Tapi enggak ini, ya. Begitu. Bahkan ada doanya gimana? Tolong koreksi. Allahumma ahyini miskinan. Apalagi? Allahumma ij'alni miskinan. Wa ahyini miskinan. Wa amitni miskin. Oh alam, saya agak lupa itu. Yang redaksinya begini. Ya Allah, hidupkanlah aku sebagai orang miskin. Ya Allah, jadikanlah aku orang miskin. Ya Allah, hidupkanlah aku bersama orang miskin dan pastikan aku dalam keadaan miskin. Ada yang berani doa begini? Cim, berani tuh Cim? Mual deh aing geus. Ya Allah, miskinkanlah aku. Mual sieun ieu, mual waranian ieu, ya. Nanti dibahas oleh ustaz lain masalah doa ini. Wallahu a'lam. Baik. Terus yang berikutnya, sifat air itu bening, sifat dasar air itu bening. Bening hatinya. Bening hatinya. Makanya kalau bening hati itu orang lain pun senang sama kita. Senang, bening. Kalau bening itu nggak terlihat dari wajahnya. Senyumnya ya senyum lebar aja, nggak dipaksa gitu. Ya. Makanya kenapa Semar itu wajahnya merah ya? Ya tahu salah saya nanti. Pawayangan nggak begitu hafal. Artinya Rasulullah itu saking beningnya gitu kan. Ya itu tadi. Saking beningnya hati Rasulullah nggak mau orang yang melukainya itu diajab oleh malaikat. Makanya dia relakan bajunya itu dipelet-peletin sama darahnya sendiri, bening. Makanya karena bening hati itu, orang itu akan senang sama kita. Ini kapan beduk isya Pak? Masih berapa? Lila amat ini kehabisan materi kita. Lila kenenya. Lila kene sih eta. 11 nih. Alah. Aduh, kumaha deui ya. Geus beak masalahna ya. Ya, tapi ada lagi satu lagi nih. Satu lagi. Nah itu Pak. Jadi kalau kita ingin dirindukan, dicintai begitu. Lihat begitu. Ya. Makanya Rasulullah SAW jawabannya diplomatis. Apa rahasianya engkau begitu membuat hati orang yang dekat denganmu begitu tenang, gembira? Kullu syai' khaliqun minal ma'. Setiap sesuatu tercipta dari air. Ternyata selidik punya selidik. Sekali lagi itu murni Pak, murni saya mentafakuri hadis ini apa.
Kira-kira seperti itu. Mohon koreksi. Ya, mohon koreksi itu. Ya. Berikutnya, fakultu, ini selesai. Ini ada dua pertanyaan dari Abi Hurairah. Yang pertama, kenapa engkau itu begitu menjadikan setiap orang yang dekat denganmu begitu tenang, begitu bahagia? Jawabannya tadi ya, sifat air. Dan yang nomor kedua, bapak-bapak, pertanyaan yang kedua, fakultu akhbirni bi syai'in idza amiltuhu dakhaltul jannah. Ya Rasulullah, kasih kabar kepadaku dengan bisyai'in, dengan satu perkara, idza amiltuhu, apabila aku amiltuhu, mengerjakan itu perkara, dakhaltul jannah, aku masuk surga. Nah ini Pak, jadi begini Pak, dalam kitab Mukhtarul Ahadits nomor pertama disebutkan, ati babal jannah yaumal qiyamah, di hari kiamat aku mendatangi pintu surga, fa astaftihu, dan aku minta dibukakan itu pintu surga. Fa yaqulul khazin, dan bertanyalah penjaga surga, man anta, panjenenganipun sinten, kamu siapa? Jawaban Rasulullah, ana Muhammad, saya Muhammad. Apa kata malaikat penjaga surga? Bika umirtu alla aftah hadzal bab li ahadin qabla. Aku diperintahkan oleh Allah untuk tidak membuka pintu ini sebelum kamu masuk. Rasulullah udah masuk nih. Pertanyaan yang kita mau ke dalam. Ternyata salah satu kuncinya ini. Rasulullah udah masuk nih. Malaikat pamukakan atau pantok, sang anjeun Muhammad. Oh, asup. Nah, Rasulullah di dalam nih. Kita mau nggak ngikutin langkah Nabi? Halo? Mau nggak? Nah, kalau dijawab insya Allah itu sama malaikat. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata yang kita ucapkan kata Allah kecuali malaikat raqib atid mencatatnya. Pertanyaannya, apakah kita mau mengikuti langkah Rasulullah yang sudah ada di surga? Mau. Amin. Insyaallah. Jawaban yang pertama, at'imit ta'am. Bahkan ini hadis ini banyak redaksinya. Redaksinya banyak sekali, Pak. Ya. Seakan redaksi yang saya tambahkan ya. Ya. Ini mirip dengan orasi pertama Rasul ketika masuk kota Madinah. Yang pertama, atibul kalam. Baik kalau kita ngomong. Baik kalau kita ngomong kebenaran dengan cara yang benar, ya. Nah, baru ke sini. Dalam hadis ini, wa'at imit ta'am, banyak kita yang ngasih makan. Ternyata ngasih makan itu tiket menuju surga. Mana dalilnya? Ini dia. Idza amiltu dakhaltul jannah. At'imit ta'am, banyak kasih kita makan. Kasih makan, traktir makan. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ditanya, ya Ibrahim, limat takhadha rabbuka khalilan, hai Ibrahim, apa yang menyebabkan kamu diangkat menjadi kekasih Allah? Jawabannya simpel. Apa kata Nabi Ibrahim? Aku diangkat menjadi kekasih Allah karena apa? Ma taghadzaitu wa ma ta'ashait wa ma taghadzaitu wa ma ta'ashaitu illa ma dha'if wa kana yamsi mailan aw mailain. Apa jawabannya? Kenapa aku diangkat menjadi kekasih Allah? Di antaranya adalah aku tidak makan malam dan aku tidak makan siang atau makan malam kecuali bersama tamu, atau aku mencari orang keliling kampung untuk aku ajak makan. Sanunya geus ieu aing ngajak daang ieu. Entok eta mah. Sok lajunya begitu. Keren kan? Keren Pak. Ajaran Islamnya keren. Itu sosialnya kita. Bahkan diterima amal ibadah salat kita, kata Allah dalam hadis qudsi, terkait dengan keseharian kita bertetangga, bermasyarakat. Innama ataqabbalus shalah
Mimman tawadhu'a biha li'azamati. Kata Allah, aku menerima ibadah salat hambaku. Siapa mereka? Yang di dalam dan di luar salat tawadhu'a biha li'azamati. Dia tawadhu, down to earth, humble. Nah, ini gimana yang mau diterima amal ibadah salatnya? Udah sholat, sombongnya gak ketulungan. Ya Allah ya Rabbi, nganggap orang remeh. Remeh nganggap orang, bahaya Pak. Kalau kita nganggap remeh, remeh kalau bersatu bisa jadi nasi. Repot gitu ya. Begitu, itu yang pertama. Apa amalan apa yang apabila dilakukan aku masuk surga, kata Abu Hurairah. Apa kata Rasulullah? Wa absis salam, tebarkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak. Ini enggak, mau orang wajahnya kayak kanebo garing Pak. Boro-boro assalamualaikum. Saya pernah suatu ketika di sebuah masjid, saya numpang Pak, numpang sholat. Begitu doang. Pak, tempat duduknya mana? Kita santuy aja sholat biasa. Pak makasih. Aing siapa tahu ya sampeurkeun Pak atau Pak orang depan tadi ngomong kumaha tuh Pak saya muslim Pak muslim siapa beda mazhab lah nih aing selewat atau dah Pak. Akhirnya saya kepancing juga Pak, saya samperin Pak, saya ngucapin salam tadi jawab, hayang itu tadi jawab Pak atau Pak jawab Pak, saya sama muslim, kieu mau kadung kieu. Tapi saya husnuzon mungkin dari sakit gigi atau apa. Dikarenakan ya masjid tersebut dipegang oleh sahabat kita yang mungkin wallahu alam lah seheureun letah mun diomong teh. Mugia lah nutara muludan, nutara zikir, nutara kunut gitu we. Kadi itu bidah teuing dah. Yang nomor ketiga, apa perbuatan? Geus ajan can geusnya. Yang ketiga, wasilil arham, silaturahmi. Silaturahmi yang paling hebat kata Rasulullah, the best of the best kata Rasulullah. Abdulul fadhail thalatha, best of the best kata Rasulullah, antasila man qata'a. Sambungkan tali silaturahmi yang memutuskan tali silaturahmi dengan kita. Itu keren. Ketika Bapak baik dengan saya, kita saling silaturahmi, itu bagus. Tetapi ketika kita silaturahmi dengan orang yang memutuskan tali silaturahmi dengan kita, itu baru the best. Kenapa? Ada pertaruhan gengsi. Ya, ini akan menjadikan kita masuk surga. Amin. Yang terakhir, wasalli billaili wan, ini memakainya mufrad yaitu Abu Hurairah. Kalau yang lainnya itu pakai wawul jamaah, wasallu. Kalau ini wasalli karena satu Abu Hurairah. Wasalli billail, salat malam. Wan nasu niyam, dan orang-orang sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kamu masuk surga dengan kenyamanan. Tapi bagaimana kalau salat malam ketika ada Liga Champion nobar? Orang-orang bangun. Bagaimana mau sholat malam di rumah kita lagi masak karena besok mau nikahan? Apakah itu termasuk wan nasuniyam? Apakah itu termasuk ketika orang-orang tidur sementara kita ini malam hari banyak orang yang sedang nonton Liga Champion, Persib lawan Manchester United yang menang Daud Yordan? Apa itu termasuk? Termasuk. Artinya kita sholat malam walaupun orang-orang ramai lagi nobar tetap. Kenapa? Karena mafhum global yang namanya malam hari itu orang-orang pada tidur. Bagaimana ketika ada keramaian? Tetap kita sholat malam. Jangan sampai wah gimana gue mau sholat malam, orang-orang kan masih pada melek lagi masak, lagi nyiapin ngedekor. Itu nggak termasuk. Sholat aja. Ya, kita mah alasan ngedul sholat penting we. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Ahmad. Jadi saja ya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ucapkan la ilaha illallah 3 kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
mengucapkan la ilaha illallah 3 kali, kita akan diampuni segala dosa oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.